Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Bertemu lagi dengan Pak Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu soal penilaian akhir semester mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak semua, yuk sebelum pembahasan soal kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sekarang silakan disimak baik-baik pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Perhatikan potongan ayat di bawah ini. La a'budu ma ta'budun. Kelanjutan ayat dari surat Al-Kafirun di atas adalah titik-titik. Ayo, jawabannya buat apa? Yaitu wala antum 'abiduna ma a'budu. Jawaban yang tepat adalah yaitu B. Benar sekali ya. Soal nomor 2. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Sedangkan surat Al-Kafirun merupakan surat yang ke titik-titik. Yo, surat Al-Kafirun itu surat berapa? Yaitu surat ke 109. Jawabannya adalah D. Soal nomor 3. Surat Al-Kafirun merupakan surat pendek karena memiliki jumlah ayat yang sedikit. Adapun jumlah ayatnya yaitu titik-titik ayat. Ayo, ada berapa? Ada 6. Jawabannya adalah A. Soal nomor 4. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Salah satunya adalah As-Somad yang artinya maha titik-titik. As-Somad itu artinya maha dibutuhkan. Jawabannya adalah C. Soal nomor 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kekal, berbeda dengan makhluknya yang pasti akan mengalami kematian. Adapun kekal abadi adalah pengertian dari Asmaul Husna titik-titik. Ayo, maha kekal yaitu berarti al-baqi. Jawabannya apa anak-anak? Yaitu D. Kalau As-Somad artinya maha dibutuhkan, Al-Muqaddim maha awal itu ya. Kemudian ayat soal nomor 6. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Muqtadir adalah titik-titik. Ya, Al-Muqtadir itu berarti bagaimana? Al-Muqtadir itu berusaha kan, berarti berperilaku optimis dalam setiap usaha yang dilakukan. Jawabannya adalah B. Soal nomor 7. Dalam Al-Quran, surat Toha ayat 15 dijelaskan bahwa waktu terjadinya hari kiamat merupakan rahasia Allah SWT. Maka tiap-tiap diri akan dibalas sesuai dengan apa yang titik-titik, yaitu diusahakan. Jawabannya adalah B. Soal nomor 8. Perhatikan tabel di bawah ini. Ya, pertama Al-Zalzalah ayat 1-6, kedua Al-Baqarah ayat 183, kemudian yang ketiga Al-Qari'ah ayat 1-11, yang keempat Yasin ayat 82. Surat yang menggambarkan dahsyatnya hari kiamat ditunjukkan pada nomor titik-titik, yaitu nomor berapa anak-anak? Yaitu nomor 1 dan 3. Surat Al-Zalzalah ayat 1-6 isinya tentang kiamat, dan Al-Qari'ah ayat 1-11 juga tentang kiamat. Jawabannya adalah A. Soal nomor 9. Tanda kiamat kubra diantaranya ditandai dengan munculnya Ya'juj dan Ma'juj yang akan membawa titik-titik di seluruh bumi. Yaitu membawa apa anak? Itu membawa kerusakan ya. Jadi dua makhluk ini akan membuat kerusakan di bumi kelak ketika menjelang hari kiamat. Soal nomor 10. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang bermanfaat untuk sesama manusia. Zakat menurut bahasa artinya titik-titik. Zakat itu menurut bahasa artinya adalah tumbuh. Jawabannya adalah D. Soal nomor 11.
Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Beragama Islam. 2. Mencapai nisab. 3. Dimiliki lebih dari 1 tahun. Keempat yaitu mukallaf. Dari beberapa pernyataan di atas yang termasuk syarat harta yang wajib disakati terdapat pada nomor titik-titik, yaitu yang mana ini adalah zakat mal. Berarti syaratnya adalah yang pertama harus beragama Islam, kemudian dimiliki lebih dari 1 tahun, yaitu jawabannya adalah 1 dan 3. Jawabannya A. Soal nomor 12. Orang yang bepergian untuk tujuan kebaikan dan pengembangan Islam, tetapi dalam perjalanan ia kehabisan bekal disebut titik-titik. Apa ini? Musafir ya, berarti Ibnu Sabil. Jawabannya adalah B. Soal nomor 13. Orang-orang yang berhak menerima zakat telah dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60, yaitu terdiri dari titik-titik golongan, yaitu ada berapa? Ada 8 golongan. Jawabannya adalah A. Soal nomor 14. Ada berbagai macam jenis harta yang wajib disakati, diantaranya adalah rikas. Adapun yang dimaksud dengan rikas adalah titik-titik. Rikas itu berarti apa? Harta terpendam. Jawabannya adalah C. Ya. Soal nomor 15. Muhammad lahir bertepatan dengan peristiwa penyerangan kota Mekah oleh tentara penjajah yang dipimpin gubernur titik-titik dari negara Yaman. Siapa nama raja yang melakukan penyerangan terhadap kota Mekah? Yaitu Raja Abraha. Jawabannya adalah A. Soal nomor 16. Masa kanak-kanak, Muhammad membantu pamannya dengan mengembala kambing, dan pada usia 12 tahun diajak berdagang ke negeri titik-titik. Yaitu ke negeri mana, nak? Yaitu ke negeri Syam. Jawabannya adalah C. Soal nomor 17. Seorang saudagar wanita Mekah memberi kepercayaan kepada Muhammad untuk mengurus dagangannya. Adapun nama saudagar itu adalah titik-titik. Ayo, siapa nama saudagar kaya yang mempercayakan dagangannya kepada Nabi Muhammad? Yaitu Khadijah. Jawabannya adalah D. Meneladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan sifat jujur adalah titik-titik, yaitu yang mana, Nana? Yaitu jawabannya mengembalikan sisa uang pengembalian, yaitu B. Ini jujur. Soal nomor 19. Abu Bakar adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau diberi gelar As-Siddiq oleh Nabi Muhammad SAW karena membenarkan peristiwa titik-titik. Membenarkan peristiwa apa, mana? Yaitu Isra Mi'raj. Jawabannya adalah D. Soal nomor 20. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 581 Masehi atau 10 tahun setelah Nabi Muhammad SAW lahir. Beliau menjadi khalifah pada tahun titik-titik. Ayo, Umar bin Khattab itu menjadi khalifah pada tahun berapa? Itu tahun 634 sampai 644, menjabat selama 10 tahun. Jawabannya adalah B. Itu ya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke Romawi 2. Soal nomor 21. Ya, kita proses dulu biar kelihatan. Surat Al-Kafirun merupakan surat yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya sikap tasamuh atau sikap titik-titik. Ayo, tasamuh itu apa, Nana? Yaitu toleransi ya. Soal nomor 22.
Perhatikan arti dari surat Al-Kafirun di bawah ini. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Pernyataan di atas merupakan bunyi arti surat Al-Kafirun ayat ke titik-titik. Lakum dinukum waliyadin, itu berarti surat Al-Kafirun keberapa anak-anak? Yaitu ke-6. Soal nomor 23. Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Salah satunya adalah Al-Muqaddim yang artinya maha titik-titik. Apa anak Al-Muqaddim? Maha mendahulukan ya. Soal nomor 24. Manusia harus selalu bersikap optimis dalam setiap usaha yang ia jalani. Lawan kata optimis adalah titik-titik. Berarti apa anak-anak? Lawan kata optimis yaitu pesimis ya. Soal nomor 25. Salah satu tanda kiamat sughra adalah maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi semakin titik-titik. Semakin apa kejahatan? Itu semakin merajalela, itu semakin banyak itu ya. Soal nomor 26. Rusaknya Ka'bah, lenyapnya Al-Quran, dan munculnya Dajjal, pemimpin kejahatan, adalah tanda-tanda kiamat apa nana? Itu tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat apa nana? Besar. Soal nomor 27. Salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang yang baru masuk Islam dan imannya lemah, disebut dengan titik-titik. Ayo apa? Itu mu'alaf, itu orang yang baru masuk Islam ya. Soal nomor 28. Dalam zakat ada golongan yang disebut muzaki, ada pula yang disebut mustahik. Adapun yang disebut muzaki adalah orang yang titik-titik zakat. Jadi apa? Orang yang menyerahkan atau orang yang mengeluarkan zakat ya. Soal nomor 29. Syarat membayar zakat diantaranya harta mencapai nisab. Nomor 29. Pak Burhan hendak menunaikan zakat fitrah berupa beras untuk dia, istri, dan 3 anaknya. Maka besarnya zakat fitrah yang dikeluarkan adalah titik-titik kilo beras. Berarti Pak Burhan, kemudian istrinya dan 3 anaknya. Jumlahnya berarti berapa anak-anak? Yaitu 5. Berarti 5 kali 2,5. Jadi jawabannya adalah 12,5 atau 12,5 kilo ya. Kemudian soal nomor 30. Syarat membayar zakat diantaranya harta mencapai nisab dan dimiliki lebih dari 1 tahun. Adapun nisab zakat emas adalah titik-titik gram. Ada berapa? Batas minimal mengeluarkan zakat emas itu yaitu 98, berapa nak? 6. Soal nomor 31. Hikmah yang kita peroleh apabila kita membayar zakat salah satunya dapat membersihkan diri dari sifat kikir dan titik-titik, yaitu sifat apa? Bakhil atau pelit ya. Jadi dengan membayar zakat kita akan terhindar dari sifat kikir dan bakhil ya. Soal nomor 32. Zakat fitrah dapat dibayarkan pada bulan Ramadan
Sedangkan waktu yang terbaik menunaikan zakat fitrah adalah pada titik-titik bulan Ramadan, yaitu pada akhir bulan Ramadan ya. Soal nomor 33. Muhammad diasuh pamannya Abu Thalib dan istrinya Fatimah binti As'ad saat beliau berumur titik-titik tahun. Ayo, Nabi Muhammad itu diasuh pamannya usia berapa tahun? Usia 8 tahun. Soal nomor 34. Sejak kecil Muhammad dikenal sebagai sosok yang bijaksana, maka beliau diberi gelar Al-Amin yang artinya titik-titik. Artinya apa Al-Amin? Dapat dipercaya. Soal nomor 35. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad SAW selalu bersikap titik-titik meskipun kepada orang-orang yang membencinya. Nabi Muhammad bersikap apa Nana? Yaitu lemah lembut ya. Soal nomor 36. Keberhasilan Khalifah Abu Bakar salah satunya adalah mendirikan lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara yang disebut titik-titik. Yaitu apa yang mengurusi keuangan negara? Namanya yaitu Baitul Mal gitu ya. Kalau sekarang itu bank gitu ya. Soal nomor 37. Umar bin Khattab memiliki banyak gelar. Salah satunya adalah Abu Hafs karena beliau memiliki sikap titik-titik. Bagaimana sikap Umar bin Khattab itu? Yaitu tegas atau pemberani. Itu sebutan bagi Umar bin Khattab. Abu Hafs karena beliau bersikap tegas dan pemberani. Soal nomor 38. Khalifah Utsman bin Affan memerintah umat Islam selama 12 tahun. Beliau dikenal sebagai orang kaya dan titik-titik. Dan bagaimana Utsman bin Affan itu? Yaitu dermawan ya. Utsman bin Affan itu terkenal dengan kedermawanannya. Soal nomor 39. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai sosok yang cerdas, sabar, dan pemberani. Salah satu gelar beliau adalah Saifullah yang artinya titik-titik. Ayo, Saifullah itu artinya apa? Pedang Allah. Ya dulu, pedang Allah ya. Soal nomor 40. Setiap Khulafaur Rasyidin memiliki jasa yang besar bagi umat Islam yang bisa dirasakan hingga sekarang. Khalifah yang telah berhasil melakukan kodifikasi Al-Quran adalah titik-titik. Ayo, siapa? Khalifah yang berhasil yaitu mengkodifikasi Al-Quran. Yo, siapa Nana? Yang berhasil membukukan itu siapa? Yang berhasil dalam satu mushaf itu Utsman bin Affan ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke Romawi 3. Soal nomor 41. Untuk memahami isi surat Al-Kafirun, maka minimal kita harus mengetahui arti ayat-ayatnya. Bagaimana bunyi arti surat Al-Kafirun ayat ketiga? Ayat ketiga itu bagaimana anak-anak artinya? Itu dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah ya. Artinya ayat ketiga adalah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Soal nomor 42. Bentuk sikap meyakini Asmaul Husna adalah dengan meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan 3 perilaku meneladani Asmaul Husna as-Somad.
As-Somad itu kan maha dibutuhkan. Jadi bagaimana kita meneladaninya dari sikap Asmaul Husna As-Somad? Yang pertama apa Nana? Berdoa kepada siapa? Allah. Yang pertama ya, berdoa kepada Allah. Kemudian apa lagi? Kalau dalam beribadah itu kita harus bagaimana? Harus ikhlas. Berarti apa? Ikhlas dalam beribadah. Kemudian apa lagi anak-anak? Kita harus yakin bahwa pemberi rezeki itu siapa? Yaitu Allah. Berarti meyakini Allah sebagai apa? Sebagai pemberi rezeki ya. Jadi perilaku meneladani Asmaul Husna As-Somad yang pertama apa tadi? Berdoa kepada Allah, kemudian ikhlas dalam beribadah, kemudian meyakini Allah sebagai pemberi rezeki. Soal nomor 43. Pengertian kiamat sughra secara bahasa adalah kiamat kecil, sedangkan secara istilah apa yang dimaksud dengan kiamat sughra itu? Nah, kiamat sughra itu apa anak-anak? Kiamat yang terjadi karena rusaknya sebagian kecil apa? Bumi dan berakhirnya kehidupan makhluk hidup. Ya, apa tadi? Jadi kiamat sughra itu yaitu kiamat yang terjadi karena rusaknya sebagian kecil bumi, misal bencana alam ya, dan berakhirnya kehidupan makhluk. Bisa dilihat ya anak ya. Jadi kiamat sughra secara istilah ya adalah kiamat yang terjadi karena rusaknya sebagian kecil bumi dan berakhirnya kehidupan makhluk. Soal nomor 44. Salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah sabilillah. Apa yang dimaksud dengan sabilillah? Jelaskan. Sabilillah itu apa? Orang yang berjuang di jalan Allah untuk siapa? Untuk kemaslahatan umat Islam. Jadi sabilillah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah untuk kemaslahatan umat Islam ya. Soal nomor 45. Khalifah Abu Bakar merupakan khalifah yang pertama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jelaskan 3 akhlak terpuji yang bisa kita teladani dari Abu Bakar. Apa saja sifat terpuji Abu Bakar? Yang pertama yaitu sabar. Apa lagi anak-anak? Itu pantang menyerah ya, pantang menyerah. Kemudian apa lagi? Lemah lembut dalam berdakwah. Jadi apa? Sini ya, maaf ya. Berdakwah dengan lemah lembut. Sabar, pantang menyerah, berdakwah dengan lemah lembut. Itu tadi yaitu akhlak terpuji yang bisa kita teladani dari Khalifah Abu Bakar. Anak-anak semua, demikian tadi pembahasan soal penilaian akhir semester mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6. Semoga dengan pembahasan yang singkat tadi
menambah wawasan anak-anak sehingga lebih siap untuk menghadapi ujian yang akan datang. Anak-anak semua, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.